Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Di malam hari ini saya akan menyampaikan tentang apapun yang kita lihat adalah kesempurnaan Tuhan yang memang sudah seharusnya terjadi. Tidak lagi ada yang negatif ataupun positif. Semua hanya wajah Tuhan dengan beragam warna dan label yang sudah diberikan oleh pikiran. Saksikanlah segala film yang sedang tayang, semua sudah tertulis rapi. Jadi ya teman-teman ya, tidak disadari ya, kita tidak sadar ya, ternyata memang selama ini tuh di dalam pikiran kita itu terkotak-kotakkan. Kita sudah selalu diajari untuk memilah ya, bahwa ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah sesuatu yang buruk, ini adalah sesuatu yang negatif, ini adalah sesuatu yang positif, sehingga kita sudah sangat terbiasa untuk menilai, memberi penilaian terhadap apapun yang ada di depan kita. Secara tidak sadar kita pun sudah memberikan penilaian-penilaian yang akhirnya setiap penilaian kita memunculkan sebuah rasa ya. Setiap penilaian kita pun memunculkan sebuah emosi. Ya, emosi itu adalah energi. Energi yang harusnya bergerak ya. Tapi akhirnya kita tekan ya. Energi itu semakin kita ditekan oleh data-data yang ada dalam pikiran kita. Maka itu yang disebut dengan ketika kita sudah memberikan penilaian konsep ya, atau sudah dikotak-kotakkan, maka akhirnya secara tidak sadar kita akan ada respon ya, bahasanya itu respon tubuh ya. Respon tubuh kita otomatis akan lari atau akan menghindar atau akan mencapai. Maka di sini yang disebut dengan ada respon ya, kita selalu merespon segala sesuatu yang hadir. Apapun yang hadir itu ya, misalkan di luar diri kita, itu kan bisa kita tangkap dengan panca indera. Nah, panca indera kita itu kan salah satunya yang sangat sensitif sekali, itu adalah indera mata ya. Jadi indera mata kita ini itu sangat sensitif ya. Apapun yang kita lihat, pasti jika di dalam pikiran kita banyak sekali data-data yang sudah ada, maka kita akan menilai itu semuanya. Jadi kita itu tidak bisa membiarkan semuanya itu apa adanya. Ya, coba aja ya teman-teman ya, bisa dipraktekkan nih. Misalkan kalau ada orang, yang contohnya ada orang yang cerai gitu ya. Contohnya kalau teman-teman lihat ada orang yang sedang cerai, pasti kalian itu akan memberi penilaian, benar nggak? Kayak saya loh. Jadi ini saya menceritakan diri saya sendiri ya, buat contoh buat teman-teman semua ya. Jadi saya itu banyak banget data-data di kepala saya ya. Sehingga apa? Saya misalkan ya ada orang yang sedang cerai gitu ya, dan saya lihat, saya tahu nih. Disitulah akhirnya apa? Saya itu memberi penilaian. Ya, saya memberikan penilaian bahwa kok dia cerai sih, berarti rumah tangganya hancur dong, kayak gitu loh ya. Jadi ada suara-suara pikiran tuh yang muncul, berarti dia rumah tangganya jelek banget ya sampai bisa cerai kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang suara-suara di kepala kita itu banyak banget. Yang kenapa sih kok ada suara itu muncul ya? Kenapa sih ada penilaian-penilaian tuh yang akhirnya muncul? Karena apa? Karena kita sudah dapat sebuah data-datanya sejak kita kecil ya. Bahkan sejak kita dalam kandungan orang tua ya, dalam kandungan ibu kita sudah ditransferi oleh ibu kita turun temurun DNA yang sudah ada di dalam tubuh sel ini ya, itu menyimpan segala informasi. Jadi kalau teman-teman mikirnya informasi itu hanya didapatkan dari kita dikasih informasi ya. Misalkan kalau kita dididik ya,
dididik oleh lingkungan kita, orang tua atau guru kita, dan kita menganggap bahwa cara informasi masuk itu ya dari didikan itu. Salah ya teman-teman ya. Ya, jadi tidak hanya informasi itu didapat dari panca indera loh. Informasi itu didapat dari DNA yang sudah diturunkan turun-temurun dan itu sudah merekam di dalam sel tubuh. Ya, makanya kenapa dia turun-temurun ya sudah ada di badan kita. Makanya kenapa kita itu sudah banyak informasi. Ya, informasi itu udah banyak. Saat apa? Kita berada di kandungan ibu kita. Informasi itu sudah full banget. Nah, makanya ketika kita dilahirkan ya, disitulah mulai aktif ya, karena kan sudah ada badan fisik ya. Nah, di dalam badan fisik itu kan ada sel-selnya. Nah, disitulah akhirnya reaksi itu akan mulai gitu loh. Reaksi itu akan mulai bergerak. Makanya banyak sekali yang akhirnya apa? Menolak sesuatu dan menginginkan sesuatu karena apa? Sudah otomatis, karena sel tubuhnya dia sudah bekerja, bergerak gitu ya bahasanya. Nah, makanya disinilah yang disebut dengan kita memutus pola. Memutus pola ya, memutus pola karma. Bahasanya kalau sekarang tuh kayak karma leluhur gitu ya. Lah, apa sih karma leluhur tuh? Karma leluhur tuh artinya sesimpel apa sih? Sesimpel apapun yang diturunkan oleh orang tuamu, oleh kakek nenekmu yang lewat badan sel tubuh kamu, yang sudah diturunkan lewat badan kamu. Makanya kenapa ketika kita sadar penuh siapa sejatinya diri kita, disitulah ya pola-pola itu akan terputus dengan sendirinya. Karena kita melatih diri untuk apa? Untuk sadar, untuk pengakuan segala rasa, untuk tidak merespon itu, tapi benar-benar hadir menjadi penyaksi atas apa yang kita rasakan, kita akui, kita ajak ngobrol diri kita itu. Ya, karena kan diri kita itu kan banyak luka ya, di masa lalu itu banyak banget luka. Sehingga dia itu akan muncul lewat apa? Lewat cara kita merespon sesuatu. Satu. Yang kedua, luka itu bisa muncul dari suara-suara di kepala kita yang sangat ramai, yang sangat suka menjudge orang, menghakimi, menilai apapun, itu muncul dari mental. Ya, dari data-data, dari luka batin itu kan dia muncul lewat suara pikiran ya. Ya, kemudian lewat watak kita, lewat cara merespon kita, itulah hasil dari luka-luka di masa lalu yang ketika kita sadari itu, kita itu apa ya bahasanya itu menyelami diri, ajak ngobrol diri kita. Akhirnya apa? Mereka yang anak-anak kecil itu terluka nih, akhirnya mereka itu akan ikut bareng sama kita yang sadar ini gitu loh. Makanya dia akan percaya sama kita sepenuhnya ya, anak-anak kecil itu akan percaya sama kita saat apa? Kita memahami dia, mengenali dia, proses penyembuhan diri, mengenali dalaman diri kita, mengurai satu persatu ya. Disitulah prosesnya yang akhirnya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Di saat kita sudah menyelami diri, disitulah kita akan mulai bertemu dengan Tuhan kita ya, yang ada dalam diri ini, yang sudah dekat melebihi urat nadi ya, tapi kita merasa jauh ya sama Tuhan ya, sangat jauh sama Tuhan, dan kita nggak merasakan ada rasa itu ada, karena koneksinya itu terputus sambungannya. Nah, sambungannya terputus kenapa? Karena ada diri palsunya, luka-luka anak kecil itu yang merengek-rengek, yang dia itu teriak-teriak, aku tolong dong gitu ya. Bahasanya itu anak kecilnya itu tolong dong, sayangi aku gitu bahasanya dia ya. Tolong dong kenali aku, tolong dong peluk aku gitu ya. Tapi apa, kita itu nggak mau nerima mereka, luka-luka itu kita nggak mau ada kemarahan, kita nggak mau ada ketakutan, kita nggak mau ada kesendirian ya, kita nggak mau ada rasa-rasa yang tidak nyaman atau yang sudah dicap negatif oleh pikiran itu ya. Kita nggak mau. Kenapa? Ada lapisan lagi yang memblok lagi nih. Kenapa kok kita itu nggak bisa nerima rasa-rasa negatif? Karena sudah ada data lagi bahwa rasa yang negatif itu tidak baik dan harus kita hindari, harus kita lenyapkan. Rasa yang negatif itu tidak baik, sehingga karena kita sudah punya persepsi bahwa rasa-rasa negatif itu tidak baik, maka ketika dia muncul, kita tidak akan pernah bisa menerima dia apa adanya ya, kita tidak bisa menerima dia apa adanya. Makanya kenapa lapisan diri kita itu banyak
bahasanya itu lapisan diri palsunya itu banyak. Makanya disinilah kita akan membedah satu persatu ya. Kita akhirnya akan apa ya? Akan menguraikan satu persatu itu semuanya. Supaya apa? Supaya lapisannya bisa masuk ke dalam dan akhirnya lapisan bawangnya ya, bahasanya itu bawangnya itu tuh terlapis, itu udah teruraikan gitu loh. Sampai hanya kamu tuh bisa masuk ke dalam dirimu, kamu masuk ke dalam rumahmu, kamu mengenali dirimu, kemudian kamu akan ketemu siapa Tuhanmu di dalam diri kamu. Ya makanya kenapa prosesnya emang panjang ya. Ya prosesnya itu sangat panjang, jadi ya dinikmati saja segala prosesnya itu ya. Karena semuanya itu akan tepat pada waktunya. Jadi nggak akan molor ya, nggak akan terlambat juga nggak. Jadi percaya aja, percaya penuhnya bahwa ini semua kan tepat waktu kok. Kalau mungkin hari ini pun aku kok belum bisa menerima, mungkin besok gitu. Kalau besok belum bisa ya mungkin suatu saat nanti. Jadi percayalah bahwa alam semesta ini sudah sangat cerdas sekali, memberikan timing waktunya untuk kita ya. Seperti itulah prosesnya dan akhirnya nanti kita itu bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya. Ya sudah apa adanya, ada orang korupsi ya udah korupsi aja. Ya, korupsi aja. Jadi nggak ada lagi nih pikiran misalkan ya, kok dia korupsi ya? Kenapa ya dia korupsi ya? Berarti dia itu melakukan hal yang buruk. Dan suara-suara pikiran kita itu jadi banyak banget rame gitu loh teman-teman ya. Gitu makanya apa? Kita tidak melatih diri untuk melihat apapun tuh apa adanya. Kita udah melatih diri itu selalu mencap-cap gitu loh. Oh itu orangnya itu berarti orangnya itu beragama baik. Oh ini tuh orangnya nggak sholat berarti dia itu buruk dong. Nggak punya ini misalkan ya, nggak punya akhlak yang baik gitu. Itu kan suaranya banyak banget loh. Kalau kalian sadari ya, pikiran kalian tuh banyak banget suaranya. Karena apa ya, saya ngalami punya suara pikiran tuh banyak banget sampai sumpah dan diriku sendiri ya. Selalu nih misalkan ada orang ya, aku dulu ya misalkan ada orang nggak sholat tuh kayak gini, ya ampun kasihan ya kok dia nggak sholat ya gitu. Nanti dia nanti gimana ya nasibnya, kayak gitu loh. Bayangin kalau kita itu punya punya banyak pemikiran yang akhirnya itu kayak kayak menilai orang ya, menilai apapun yang di luar diri kita, dan kita itu nggak bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya. Itu luar biasa menyiksa diri ya. Ya, makanya dari mana sih datangnya suara gitu? Ya dari program-program di masa lalu yang sudah ditanam-tanam itu ya. Dan itu kan programnya banyak banget ya teman-teman ya. Makanya itu yang disebut dengan kemelekatan, apa sih? Kemelekatan pada pikiranmu atau data-data kamu itu yang sudah melekat di otakmu, yang itu akhirnya selalu membuat penilaian. Itulah yang aslinya harus dilepasin gitu ya. Kalau melepasin barang benda di luar kamu, itu kan barang yang kelihatan ya bahasanya. Tapi kalau pola-pola pemikiran kamu ya, itu kan nggak kelihatan. Dan kita juga harus punya sebuah keilmuannya. Bahasanya itu ilmunya buat kita itu gimana sih biar bisa ngelepasin apa ya, kemelekatan data ini nih kayak gitu loh. Ya, makanya berproses aja bersama-sama, dilatih setiap hari dirinya untuk selalu sadar ya, sadar bahwa oh, aku sekarang merasakan seperti ini, untuk jujur pada diri sendiri, ya untuk jujur pada dirimu sendiri, untuk pengakuan, untuk ngajak ngobrol diri, untuk memberi pemahaman pada diri yang palsu itu ya, atau bahasanya itu anak-anak kecilnya yang masih terluka-terluka nih di dalam diri kita ya, kita memberikan dia itu pemahaman, memberikan dia itu edukasi. Jadi jangan terbawa arusnya. Kalau kita misalnya terbawa arusnya, otomatis kan nggak ada yang memberi edukasi dia. Sedangkan luka-luka itu pengen dikasih edukasi, pengen dikasih pemahaman gitu loh. Sedangkan kita itu akhirnya lari, oh aku mau ke sana ke sini, aku lari nggak mau merasakan ini lah. Terus dia itu gimana caranya? Dia itu tuh yang bahasa dia itu murid kamu gitu loh. Luka-luka kamu tuh muridmu dan kamu tuh gurunya mereka. Lah murid kamu tuh pengen dapat ilmu dari kamu, pengen kamu sembuhin. Tapi nggak bisa, kamu tuh lari, bayangin gurunya lari. Ya, gurunya kamu tuh lari gitu loh. Lah terus luka-lukanya itu anak muridmu itu terus gimana tuh? Ya ngejar terus lah sampai kamu tuh mau ke luar negeri ya. Sampai kamu melari ke jauh kemanapun ya bakal ikut.
Lah wong lukanya aja dalam diri kamu sendiri. Ya, makanya akan ikut terus. Nah, disinilah pahamilah bahwa mereka adalah murid kamu. Dia itu butuh penjelasan dari kamu. Dia itu butuh kamu tuh ngasih edukasi gitu loh. Bahasanya tuh didiklah gitu loh. Didiklah anak-anak itu yang ada dalam diri kamu. Sebagai itu anak kamu sendiri atau murid kamu gitu loh. Itulah yang disebut dengan kamu adalah gurunya. Kamu tuh guru sejati buat mereka, murid-murid kamu, anak-anak kamu yang terluka tadi. Ngemong, bahasanya kamu tuh ngemong luka-luka itu di dalam dirimu. Makanya bahasanya apa? Ngobrol sama diri. Ya, diajak ngobrol dirinya itu. Nah, makanya ngomong-ngomong aja sendiri kayak gitu memang ya. Ya itulah salah satu caranya kita menyelami diri kita sendiri. Supaya kita tahu ya suara-suara pikiran kita apa aja sih. Itu banyak banget ya, kalau diuraikan tuh nggak habis-habis. Karena setiap kepala itu punya suara-suara masing-masing. Punya apa ya bahasanya, punya mental beda-beda. Ya makanya kenapa di sini tuh kalau misalkan ada yang pengen menguraikan isi pikirannya, silakan bisa gabung di grupnya Zero Ismi ya buat teman-teman. Nanti bisa kita diskusi bersama. Kalau teman-teman misalkan mau WA saya gitu ya, atau telepon kayak gitu ya, biasanya saya itu akan menjelaskan urut sampai detailnya kayak gitu ya, dari apa yang pengen kamu uraikan di dalam kepala kamu gitu ya. Karena ini memang ya penguraian yang luar biasa ya, menguraikan satu gitu loh, urutannya kayak gitu loh. Karena kan itu saya mengalami sendiri, sehingga saya itu mengurutkannya itu pun juga insya Allah apa ya, sesuai dengan pengalaman saya sendiri, mengurutkan segala pola-pola isi pikiranmu yang sangat ribet itu, yang menghambat. Kenapa kok susah begini begitu, kenapa ya ada pikiran begini begitu, kan kalian bingung ya. Nah disitulah saya tahu kenapa, karena saya mengalami itu ya, sehingga saya bisa menguraikan, diizinkan Tuhan ya. Jadi saya pun juga kalau ngomong nggak diizinkan juga nggak bisa, apapun ya nggak bisa semua. Ya jadi ini semua memang diizinkan Tuhan, semua itu terjadi kayak gitu ya. Jadi aslinya ya saya hanya menyaksikan Tuhan yang menggunakan diri ini untuk ngomong, untuk ngapa-ngapain kayak gitu loh ya. Gitu ya. Jadi ya disitulah yang disebut dengan kita itu ndak ada, kita hanya penyaksi ya. Penyaksi atas semua kehidupannya Allah sendiri lewat diri kita. Diri ini ya. Ruh itu pun juga ruhnya Tuhan. Jadi aslinya kita itu yang cuma tahu aja gitu loh ya. Bahasanya cuma penyaksian yang tahu aja gitu. Jadi kalau kita mau ngontrol sesuatu, pengen banget sesuatu, ya ya itulah akhirnya apa? Ya nggak bisa dong. Kan kita siapa? Kalau kita itu mau ngontrol sesuatu, ya nggak mungkin lah. Kita itu adalah hanya penyaksi hidup ya. Kita hanya penyaksi atas hidupnya Tuhan, bukan hidup kita. Film-filmnya Tuhan itu sendiri yang sudah dirancang, dan kita hanya nonton aja. Nyaksiin diem ya. Cuma diem nyaksiin gitu loh. Tapi badannya tetap gerak. Tapi bukan kita menggerakkan, dan itu beda rasanya. Kalau kita berusaha bergerak itu kan ada keegoan yang memang dirasa nggak enak ya. Tapi kalau bergeraknya itu ngalir ya, pergerakan ya memang pergerakannya Tuhan ngerakin. Jadi ya semoga teman-teman itu bisa mengalami sendiri ya. Jadi akhirnya itu paham apa yang saya sampaikan. Jadi kalau bahasanya itu pergerakannya Tuhan tuh biasanya kayak gini. Loh kok tiba-tiba kok gini ya? Loh kok selesai ya kayak gitu loh. Jadi misalkan badanmu tiba-tiba nanti tuh nyelesain sesuatu, kok cepet banget selesainya. Kayak gitu. Jadi aku tuh kayak nggak sadar, eh kok cepet ya gitu loh. Kok gampang ya ternyata, oh kok bisa gini ya kayak gitu. Ya itulah kayak pergerakannya. Energi ilahi benar-benar menggerakkan kita. Menggerakkan kita itu dasarnya benar-benar dari Tuhan. Tapi ego pun dan pikiran pun juga yang gerakin Tuhan. Jadi akhirnya kita nanti akan tahu rasa pergerakannya Tuhan yang menggerakkan kemurnian dari kemurnian, atau pergerakannya kita itu digerakkan Tuhan lewat ego gitu loh. Ya jadi ada beda rasanya gitu ya. Jadi kita akan bisa menyaksikan, oh pergerakan kalau dari ego itu kayak gini ya. Oh kalau pergerakannya dari Tuhan yang benar-benar cinta murni ya, atau bahasanya itu kemurnian, oh kayak gini ya, kayak gitu loh.
Terus pikiran juga sama. Semua itu lahir dari kesadaran Tuhan ya. Jadi makanya semua itu tidak ada yang muncul tiba-tiba, nggak ada. Sadari penuh bahwa apapun yang muncul lewat diri kita atau di luar diri kita, semua itu dari Tuhan semuanya. Jadi nggak akan bisa ego muncul juga tanpa dari Tuhan. Jadi disadari lagi, keegoan kita pun juga muncul dari Tuhan. Akhirnya muncullah rasa cinta kita kepada pikiran, kepada ego kita, kepada emosi kita muncul rasa penerimaan, dan akhirnya ketika sudah penerimaan terjadi, maka kita baru bisa menjadi penyaksi. Kita baru bisa benar-benar sadar, aku hanya penyaksi atas hidupnya Tuhan yang sedang dilewatkan lewat tubuh ini gitu loh. Begitu ya. Gimana teman-teman, sudah pahamkah apa yang saya sampaikan di sini? Ya, jadi konsepnya kita itu hanya menyaksikan. Makanya jangan ikut campur ya. Ikut campur apa? Misalkan butuh uang gitu ya, kita itu butuh uang, terus kita tuh ngejar uang, lah kamu ikut campur namanya. Makanya semakin kamu ngejar uang nggak dapat uang, karena kamu itu ikut campur atas filmnya Tuhan gitu loh, ya toh. Kamu itu ikut campur atas filmnya Tuhan. Makanya saya bilang, siapa kamu? Sadarlah, kamu itu hanya penyaksi. Makanya serahkan semuanya, bahasanya itu percaya penuhlah terhadap alam semesta ini. Ya, sudah dirancang, sudah diatur, sudah difilmkan gitu loh. Kamu tinggal nyaksiin, jadi jangan repot-repot berusaha gitu loh ya. Kalau kamu merasa aku berusaha bisa, berarti kamu sedang menjadi Tuhan ya. Kamu sedang menjadi Tuhan, dan mengambil posisinya Tuhan dan alam semesta. Kalau kamu itu menjadi apa? Memposisikan diri kamu itu adalah yang bisa melakukan sesuatu, mengejar sesuatu. Alam semesta dan Tuhan ya bahasanya itu akan diem. Ya wes, tak bahasanya tak biarkan aja. Kan kamu bisa kan? Ya udah silahkan gitu loh. Silahkan sampai kamu mentok, sampai kamu itu mentok banget, sampai kamu berusaha susah payah, silahkan, kan kamu bisa. Tapi kalau kamu benar-benar, aku percaya penuh terhadap aliran Tuhan, aliran alam semesta ini, dan aku benar-benar hanya penyaksi, aku nggak bisa apa-apa, dan kamu benar-benar sadar loh, kamu tuh benar hanya penyaksi, ya sudah, semua akan diambil alih oleh Tuhan dan alam semesta sendiri, dan kamu itu nggak perlu repot-repot ya. Bahasanya itu Tuhan tuh maha baik ya. Jadi Tuhan tuh pengennya kita tuh nggak ngapa-ngapain, dia tuh cuma pengen ya, bahasanya itu Tuhan ya, bahasa semesta itu gini loh, percayalah kepadaku. Kamu itu nggak tak suruh repot-repot, kamu tuh tak suruh diem aja, saksiin aja. Udah gitu tok, wes tenang gitu loh, tenang aja, saksiin aja. Tapi kan kita nggak mau kan, kita tuh kayak pengen ngatur kan. Duh, nanti gimana ya aku ya, oh kalau nggak punya uang gimana ya, kalau gini gitu kan akhirnya gitu ya. Lah akhirnya kalau itu terjadi kan akhirnya apa? Ya udah, lepas tangan dong Tuhan. Makanya ini tuh sangat relate dengan energi ya teman-teman ya. Jadi semakin kamu mengejar, semakin nggak dapet. Bener kan? Semakin kamu melepaskan, semakin kedapat. Karena pas semesta udah tak ambil alih kamu, karena kamu sudah menyerahkan dirimu. Karena kamu sudah sadar bahwa aku hanya penyaksi dan aku benar-benar gak punya apa-apa di dunia ini. Aku gak bisa apa-apa. Aku sudah serahkan semua ini pada aliran yang tahu jalannya. Maka dia akan memberi kamu tahu jalannya gitu loh. Bahasanya kayak gitu nih. Saya membahasakan sebuah energi kalau bisa ngomong ya. Ya, itu ngomongnya kayak gitu. Ya, makanya disinilah apa ya bahasanya itu, aku tuh menerjemahkan segala energi yang memang hadir. Ya bisa dia itu lewat angka, simbol gitu ya, lewat rasa, itu saya terjemahkan lewat suara ya. Jadi saya omongkan gitu loh, biar teman-teman tuh lebih paham apa yang saya jelaskan gitu ya. Ya gitu. Jadi memang pola-pola alam semesta itu nggak bersuara, tapi bisa dirasakan. Makanya rasa inilah yang akhirnya kita itu bisa menceritakan ya, karena ada koneksi rasa itu. Makanya kenapa ketika kita peka ya, peka terhadap situasi, disitulah akhirnya kesadaran kita itu mulai terbuka, dan disitulah kita bisa menangkap suara Tuhan, bisa mendengarkan, nggak bersuara ya, tapi mendengarkan suara Tuhan. Maksudnya apa? Bisa menangkap energinya itu, keterhubungannya, dan menancap ke dalam batin, dan dari batin itulah yang akan ada suara gitu loh.
suaranya itu bisa kita dengar maksudnya apa gitu loh. Jadi tiba-tiba aja kita akan paham terhadap situasi itu seperti apa, kemudian kenapa bisa seperti ini ya, itu akan ada arahan dari dalam. Ya kayak gitu ya, makanya dijalani saja segala filmnya ini tuh disaksikan saja. Nanti lama-lama ya kalian tuh akan peka ya terhadap energi, kalian akan peka terhadap lingkunganmu, kalian akan bisa mendengarkan suaranya Tuhan itu. Ya, kitab dirimu, kitab diri kita masing-masing yang ada dalam diri kita. Petunjuk hidup itu akan bersuara. Saat apa? Kita selalu diam. Diam batinnya, tidak menilai apapun, hanya menyaksikan, hanya melihat dengan mata tanpa menghakimi, tanpa menilai ya. Mendengarkan suara juga hanya mendengarkan tanpa ada persepsi atau tanpa kita itu menghakimi, oh ini suaranya kayak gini tuh, orangnya gini ya, oh oh ini tuh anu ya, dia itu sedang menghujat aku, itu kan suara mental itu muncul kan. Tapi ketika kita melatih untuk tidak bersuara, benar-benar hanya mendengarkan, hanya melihat ya, disitulah ruang hening itu ada, disitulah kamu baru bisa mendengarkan suara Tuhan itu muncul gitu ya. Seperti itu ya. Gimana teman-teman semuanya, sudah pahamkah? Nanti saya akan upload juga di YouTube ya. Gimana Mbak Indah dan Kak Aldi? Apakah sudah paham apa yang saya sampaikan? Atau jika mungkin tidak paham bisa diketik di komentar ya. Saya akan jelaskan lagi. Kalau mungkin sudah paham semuanya, ya sudah, nanti habis ini saya upload begitu. Gimana teman-teman semuanya? Sudah pahamkah? Gimana Mbak Indah, sudah paham? Terima kasih. Seperti itu ya teman-teman ya, kira-kira ya seperti itulah yang saya jelaskan itu tadi lah. Jadi kalau yang disebut dengan positif negatif cuma label ya, oke ya, dia cuma label aja, mas, label oh ini negatif positif gitu loh. Jadi nggak ada makna, aslinya nggak ada makna, oh negatif itu jelek, itu nggak ada lagi. Jadi kalau yang disebut ini negatif ini positif ya udah sampai di situ aja. Kalau kita lanjutin lagi ini negatif, ini nggak baik, ini harus dihindari. Ini yang negatif itu tuh yang marah, yang takut tambah panjang dan kamu semakin mengotak-ngotakkan itu. Tapi kalau kalian oh ini negatif, ini positif, hanya sekedar nama, udah selesai. Jadi nggak ada lagi suara-suara di pikiran kamu, nggak ada suara mental-mentalnya, itu udah nggak ada. Makanya Pak, didiklah ego pikiran kamu itu supaya terasah. Dia hanya melihat, mendengar, dan akhirnya apa? Mereka terlatih untuk paham atas hidup ini seperti apa. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya kita itu kalau tidak menilai apapun ya, apapun yang ada di luar diri kita dan di dalam diri kita itu sudah tidak menilai lagi. Yang terjadi apa? Emosi kita akan netral ya. Jadi emosi itu kan muncul ya. Emosi misalnya ada kemarahan, ada rasa bahagia banget, ada rasa yang takut gitu misalkan ya. Itu kan muncul dari mana sih dia muncul? Dia itu muncul ya dari sebuah persepsi yang hadir. Ketika kamu melihat sesuatu, memaknai sesuatu, kamu kan memaknai kan? Kamu itu kan memaknai sesuatu, kamu itu menilai sesuatu. Nah, di dalam penilaianmu itu, pemaknaan kamu itu, itulah yang menimbulkan emosi itu hadir. Jadi di mana letaknya supaya emosi itu kok bisa netral bener? Saat kalian tuh bener-bener netral dalam pemahaman, memahami, melihat sesuatunya. Jadi akhirnya cuma diem tuh ya nggak menilai gitu loh, batinnya itu ya bener-bener legowo ya. Legowo tuh ya wes, kalau ada orang korupsi ya memang kesempurnaan wajah Tuhan. Terus ada lagi misalkan ada orang yang mencuri ya toh, mencuri ya udah kesempurnaannya wajah Tuhan ya memang harus ada orang itu tuh dicuri ya, supaya apa? Supaya orang yang dicuri itu kesadarannya dia naik, makanya harus ada orang yang mencuri gitu loh. Jadi ketika kita paham konsep-konsep kehidupan, akhirnya kita paham oh hidup tuh begini ya ternyata.
Nah, akhirnya apa? Nggak ada penilaian lagi kan? Sangat minim ya. Mungkin awalnya penilaian di pikiran kita itu ada 10 penilaian nih. Nah, lama-lama penilaiannya itu udah jadi 9, jadi 7 gitu ya. Jadi 5, terus berkurang sampai akhirnya kayak kosong, udah nggak ada penilaian. Nah, di saat nggak ada penilaian itulah kalian pada momen stay ya, pada momen kalian stay di ruang surga, di ruang hening, di ruang surga, di mana disitulah kalian baru bisa melihat wajah Tuhan, kalian baru bisa mendengarkan suaranya Tuhan ada gitu loh. Makanya itulah suasana surga, disitulah dunia kuantum satu sama terhubung, disitulah akhirnya manifestasi gampang terjadi, kamu hanya batin kok gampang terjadi ya. Terus kemudian kamu itu tanya sesuatu dalam dirimu kok ada jawabannya, itulah kamu sudah masuk pada medan kuantum, kamu sudah masuk pada wilayah surga ya, frekuensi surga, frekuensi rumah Tuhan gitu loh, bahasanya gitu ya. Jadi ini saya tuh menyambungkan itu dari frekuensi, dari energi, dari ilmu sains ya, dari ilmu agamanya, dari ilmu pengalamannya juga, maksudnya pengalaman dari yang pernah saya alami gitu ya. Jadi ini terangkumlah yang akhirnya saya sampaikan seperti ini hasilnya gitu loh ya. Ya, semoga bisa dipahami, semoga menjadi bahan perenungan, tapi jangan dipercayai ya teman-teman ya. Saya selalu mengingatkan buat teman-teman jangan percaya sama apapun yang saya katakan. Jadi silahkan percaya dengan apa yang pernah kalian alami. Jadikanlah apapun yang saya omongkan, yang saya katakan ini menjadi sebuah referensi saja, tanpa kalian tuh harus percaya. Ya, jadi kalian boleh percaya apa yang saya katakan ketika kalian sudah merasakan sendiri. Ya, jadi sadari saja ya, ini hanya sebuah referensi yang memang kalian tuh hanya mendengarkan ya. Jadi jangan dimasukkan, jadi jangan mudah memasukkan apapun yang orang lain katakan sebelum kalian benar-benar mengalami sendiri gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini. Saya akan upload di YouTube Zero Is Me, buat teman-teman bisa subscribe, bisa merapat di situ ya. Ketika kalian membutuhkan, mungkin pengen dapetin sesuatunya, materi apapun ya, silahkan bisa merapat di YouTube-nya Zero Is Me. Terima kasih ya atas waktunya buat teman-teman semua yang ada di sini. Salam bahagia damai, salam satu jiwa, salam satu sama terhubung ya. Salam menerima dualitas kehidupan, bahwa dualitas kehidupan baik buruk, benar salah, gelap dan terang ya, miskin kaya, dihianati maupun dicintai, ditipu maupun menipu ya. Itu semua adalah wajahnya Tuhan, kesempurnaan yang memang ada yin dan yang, energi feminim maskulin, dan itu semua adalah kesempurnaan. Jadi lihatlah semua itu adalah wujud kesempurnaan, tidak ada orang yang naik kesadarannya tanpa ada penderitaan juga. Ya, terus misalkan ada orang yang menipu ya, ketika ada orang yang menipu dan ada yang ditipu, maka disinilah orang yang ditipu itu mau naik kesadarannya sehingga dia harus ketemu sama orang yang menipu. Jadi orang yang menipu di sini posisinya yaitu apa? Sebagai, kalau di main film tuh dia sebagai orang yang jahat, di mana dia untuk men-trigger kesadaran seseorang bisa bertumbuh. Jadi di dunia ini harus ada orang sadar dan orang yang nggak sadar. Jadi nggak bisa orang itu sadar semua, nggak bisa. Karena ini adalah film kehidupan. Jadi sadari. Ya, sadari film kehidupannya seperti ini. Memang ada orang sadar sama orang nggak sadar. Oke ya. Siap ya menjadi penyaksi atas kehidupan Tuhan ini sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum teman-temanku.